Saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi. Soal skor tinggi, rendah, ranking kita tinggi, rendah itu bonus gitu ya. Tetapi upaya pemberantasan korupsi yang benar-benar menjawab problem korupsi itulah yang harusnya menjadi benchmark. Korupsi lagi-lagi korupsi. Kali ini bukan di tingkat kejahatan personal, tapi indeks kumulatif dari korupsi di Indonesia. Lembaga Transparency International Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi atau IPK pada 31 Januari 2023 lalu. Menurut data Transparency International Indonesia pada tahun 2022, poin IPK Indonesia 34 poin, yaitu turun 4 poin dari tahun sebelumnya. Indonesia mengalami penurunan drastis skor IPK selama 10 tahun terakhir, di mana Indonesia masuk dalam bagian sepertiga negara paling korup di dunia. 2021 Indonesia berada di posisi 96 dari 180 negara. 2022 Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Apa penyebab utama nilai indeks persepsi korupsi Indonesia jadi anjlok? Penurunan yang paling besar itu disumbang oleh political reservice. Political reservice artinya apa? Risiko politik yang dihadapi oleh para pebisnis ketika mereka mau beroperasi di Indonesia gitu ya. Turunnya sampai 13 poin. Political reservice tahun 2021 kita angkanya 48. Terus kemudian political reservice di tahun 2022 kemarin jadi 35, artinya 13. 13 itu kalau merosot artinya apa? Artinya risiko yang dihadapi oleh pebisnis ketika mereka mau beroperasi di Indonesia itu malah justru risiko politik yang dihadapi. Lembaga Transparansi Internasional Indonesia menggunakan sumber data dari 13 survei global untuk mengukur pendapat publik mengenai tingkat keparahan korupsi di suatu negara. Pihak yang disurvei meliputi para pelaku usaha dari seluruh dunia dan para ahli sedunia. Khusus untuk pengukuran 2022, Transparency International Indonesia hanya menggunakan 8 survei global sebagai indikator pengukuran. Skor dalam pengukuran ini berada dalam skala 100 yang artinya sangat bersih, sampai 0 yang artinya sangat korup. Kemerosotan juga terjadi pada indeks Political and Economic Risk Consultancy yang mengukur seberapa parah korupsi di negara tempat perusahaan beroperasi. Nah, benchmark kita adalah bahwa korupsi itu bisa ditekan sedemikian rupa gitu ya. Soal skor tinggi, rendah, ranking kita tinggi, rendah itu bonus gitu ya. Tetapi upaya pemberantasan korupsi yang benar-benar menjawab problem korupsi itulah yang harusnya menjadi benchmark gitu ya. Jadi saya pikir kita harus mempunyai keberanian untuk berimajinasi gitu ya dalam hal pemberantasan korupsi. Sementara dua sumber data yang mengalami kenaikan yakni World Justice Project dan Varieties of Democracy Project. Kedua sumber data itu menghitung tentang korupsi di sektor eksekutif dan legislatif, serta para pejabat yang menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Ada pendapat berbeda dari Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan penegakan hukum di bidang korupsi naik. Selain itu, menurutnya sekarang ini hampir semua negara mengalami penurunan IPK, termasuk negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura. Lalu apa respon pemerintah terkait nilai yang anjlok ini? Apa PR pemerintah dalam jangka waktu dekat? Meminimalisir risiko korupsi terutama dan risiko politik yang akan dihadapi oleh para pebisnis itulah yang lebih penting. Jadi tidak hanya sekedar memberikan paket debirokratisasi, deregulasi, dan resentralisasi. Karena selama ini 3 paket tersebut terbukti tidak mengeliminir korupsi itu sendiri. Gitu. Nah, gimana? Kira-kira peringkat IPK Indonesia bisa naik lagi nggak ya? Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jika ada pertanyaan juga boleh lo taruh di sini, kita diskusi bareng yuk. Dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.